Perubahan nama belakang Ganjar. Pertanda GP ditakdirkan jadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dalam budaya Jawa, ada istilah otak-atik Gatuk yang secara sederhana dapat diartikan sebagai mengotak-atik sesuatu, kemudian dibuat pas atau didefinisikan dengan sesuatu supaya ada kaitan yang bisa diyakini bahwa hal itu akan terjadi. Nah, sesuatu yang dikaitkan itu bisa berupa angka tertentu, bisa juga berupa simbol atau slogan, tetapi bisa juga berupa arti kata nama yang melekat dalam diri seseorang. Bukankah banyak orang juga meyakini bahwa dalam sebuah nama ada harapan doa, bahkan buat kalangan yang beriman pemberian nama itu diyakini sebagai visi ke depan anaknya akan jadi seperti apa. Dalam keyakinan yang saya anut, ada kisah di kitab suci soal nama yang diberikan oleh orang tua si anak sebagai pengingat akan hal tertentu pada masa kelahirannya. Misalnya, Musa yang berarti diambil atau diangkat dari air. Ada juga nama Hawa yang berarti ibu dari segala yang hidup. Terus, ada pula cerita tentang pergantian nama seperti dialami oleh Abraham. Pria ini semula bernama Abram, tetapi kemudian Allah mengganti namanya menjadi Abraham, yang berarti bapak banyak bangsa. Dalam nama Abraham terkandung sesuatu tujuan besar, bahwa nantinya pria ini akan menjadi bapak atau leluhur laki-laki bagi banyak bangsa, di mana dari keturunannya lah akan lahir orang-orang hebat. Manusia yang lahir dari garis keturunannya akan sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Nah, soal bergantian nama ini mengingatkan saya akan sosok Ganjar Pranowo, sang bakal capres Republik Indonesia yang menempati posisi teratas di berbagai hasil survei itu. Ternyata punya kisah menarik soal namanya. Dalam beberapa kesempatan, Ganjar sendiri bercerita bahwa dulu namanya adalah Ganjar Sungkowo, karena dia lahir pada masa penderitaan atau pergumulan hidup yang cukup berat dari orang tuanya. Maka, kata Sungkawa atau Sungkowo disematkan kepada si kecil Ganjar, yang berarti penderitaan, kedukaan, atau hal-hal yang terkait emosi negatif. Nah, ketika kemudian Ganjar kecil ini menjadi sering sakit-sakitan, menurut budaya Jawa, secara umum, jika anak ada yang kerap sakit, maka nama belakang Ganjar lantas diganti dengan Pranowo. Pergantian nama ini menarik, karena sejak itu, nama anak kelima dari 6 bersaudara ini memiliki arti pra, sebelum, dan Nowo, 9, dalam bahasa Sanskerta, yang lantas diadopsi ke dalam bahasa Jawa. Penyebutan angka nomor urut 1-10 menggunakan kata berikut: 1. Eka, 2. Dwi, 3. Tri, 4. Catur, 5. Panca, 6. Sat, 7. Sabto, 8. Asto, 9. Nawo, 10. Doso. Angka yang biasa dipakai orang tua untuk menomori anak berdasarkan urutan kelahiran, seperti Eka atau Eko, yang berarti anak pertama. Lantas ada Dwi sebagai anak kedua, dan seterusnya. Jika ditambah dengan arti nama depannya, yakni Ganjar, yang berarti ganjaran atau hadiah, maka nama Ganjar Pranowo bisa saja memiliki pesan tersirat bahwa dia akan menjadi sosok spesial. Sebelum 9, tentu saja ada angka 8. Mungkinkah ini semacam pertanda bahwa kelak Ganjar Pranowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8?
Nah, buat menjawab itu, tentu masih perlu waktu. Karena sampai awal November ini, nama Ganjar belum disebut akan diusung oleh PDIP. Meski saya yakin, Bu Mega bukanlah sosok yang gak paham dengan filosofi Jawa, termasuk soal arti nama. Jadi, apakah benar feeling atau keyakinan orang tua Ganjar bahwa pemberian nama Pranowo sebagai pengganti Sungkowo akan membawa pria yang berayah seorang mantan Brimob itu menjalani takdirnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8? Kita nantikan bersama. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?